Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallah al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tuba lil bait fihi yatim summa tuba lil bait fihi yatim summa tuba lil bait fihi yatim. Tabarrukan berdoa Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma atina ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Allahumma aftah lana waftah auladana waftah talamidana waftah talamidatina bifutuhil muttaqin wa bifutuhil muhsinin. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita dan yang terhormat segenap Bapak Ibu guru beserta pengurus SMA Negeri Cidahu, dan yang terhormat semua siswa dan siswi yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Di hari Jumat yang mulia ini kali pertama kita kumpul lagi. Kenapa disebut lagi? Karena untuk siswa yang lama tidak asing melihat wajah saya, tetapi untuk siswa baru mungkin ini kali pertama di bulan Muharram yang mulia ini kita memperingati hari besar Islam ini untuk diwariskan nanti ke generasi setelah kita. Anak-anak siswa-siswi yang berbahagia, bulan Muharram merupakan momentum untuk umat Islam yang ada di Indonesia ini, khususnya tampil beda dengan umat Islam yang ada di luar. Umat Islam yang ada di luar ketika memperingati satu Muharram itu ada yang berlebihan, ada yang sama sekali mengharamkan bahkan membid'ahkan. Tetapi untuk di Indonesia ini mesti kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di Indonesia ini tampil beda. Kenapa tampil beda? Sebab peringatan satu Muharram ini selalu diisi dengan hal-hal yang positif, selalu diisi dengan bentuk-bentuk amaliyah yang baik. Ada di satu daerah seperti di Yaman itu berlebihan ketika memperingati satu Muharram, banyak yang korban, bahkan yang meninggal dunia karena berlebihan memperingati tentang kejadian Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipenggal kepalanya sehingga mereka berdarah-darah. Bahkan ada yang berani bunuh diri memperingati Muharram. Terlalu berlebihan. Dan kita di Indonesia di setiap daerah alhamdulillah diisi dengan bentuk-bentuk amaliyah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu
SAW. Dan alhamdulillah momentum baik ini saya sangat berterima kasih atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min Salafi, atas nama pengurus yang telah memberikan khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru kesempatan kepada saya khususnya dan kepada pengurus pondok pesantren untuk mengikat antar sekolah dengan pondok pesantren dengan kurikulum yang lokal. Jadi ini luar biasa. SMA Negeri Cidahu ini luar biasa karena tampil beda. Baru kali ini ada SMA untuk bekerja sama dengan pondok pesantren Salafi. Sebelum ke materi, saya akan mempromosikan dulu karena tidak kenal pasti tak sayang. Apa pondok pesantren Salafi dan apa pondok pesantren yang bukan salaf? Ini kalian perlu tahu. Kebetulan alhamdulillah saya ditemani dengan santri dan ibu saya. Ini ibu, Mama bantu payun. Mama, ini ibu saya kenalkan. Mungkin yang udah lama kan udah tahu ya, saya sering ceramah di sini. Ini ibu, Mama putar Mama ada baik. Ini ibu saya, salah satu pendiri di sini untuk pendirian sekolah Seman Cidahu, SMA Cidahu. Beliau dan bapak saya yang sudah meninggal serta teman-teman yang lain. Nah, ini supaya kalian tahu nanti ketika bertemu, karena beliau berjuang untuk pembebasan tanah ini diantaranya sama Bapak Bupati, sama Wakil Bupati dulu sekian tahun kebelakang. Doakan mudah-mudahan panjang usia dan sehat. Sebelum ke materi, ada pondok pesantren salaf, ada pondok pesantren luar salaf yang suka dikatakan modern. Apa pondok pesantren salaf? Pondok pesantren salafi itu pondok pesantren yang paling tertua di bumi pertiwi. Salah satu pendidikan agama yang paling tua adalah pondok pesantren salafi. Karena berdirinya pondok-pondok pesantren salafi itu sebelum Indonesia merdeka. Bahkan saya punya buku Babat Tanah Jawa. Di sana dikatakan pondok pesantren salafi itu pondok pesantren yang pertama berdiri sejak masih Indonesia dengan kerajaan yang dipimpin kerajaan itu. Tahu gak? Ada satu raja yang pernah mimpin di Indonesia, itu bukan laki-laki tapi perempuan. Kali sepuh apa? Anoskin rajin ke orang-orang tua apa? Anu nggak gaduhan koin nanti dobol tengahnya, jadi dobol tengah nanti nyirikan bahwa pimpinan AWW. Jadi ada salah satu raja anu mimpin Indonesia sanes tamat tetapi istri itu raja putri itu pernah menyaksikan bahwa telah berdiri pondok pesantren salaf di Indonesia, yaitu di Aceh. Di sekian ratus tahun sebelum merdeka, pondok pesantren salaf tos ayah. Pondok pesantren salaf didirikan di Indonesia. Ia salah satu dunia pendidikan yang membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari rongrongan akidah luar Ahlus Sunnah. Maka materi pondok pesantren salaf itu pernah
materina nyaeta kitab kuning seperti ya kitab kuning. Jadi ia materi pesantren salaf. Kenapa disebut kitab kuning? Karena dalamnya kuning, tidak pernah berubah. Pesantren salaf itu dari generasi ke generasi selalu kitab kuning dan kitab kuning. Dan alhamdulillah di pondok pesantren saya di Al-Umi kitab kuning. Makanya kunaon ahli-ahli anu ayah di pondok pesantren itu tidak banyak karena harus menguasai ini. Kosakata kitab kuning itu tidak cukup dengan nahwu shorof, tidak cukup dengan mantek ma'ani bayan, tetapi harus 12 ilmu menguasai. Hanya baca bisa, tetapi untuk mempermudah dan memperjelas kepada anak, ia memerlukan belajar anu lama. Itulah saya salah. Sampai hari ini masih tetap materinya kitab salaf. Nah, kenapa harus kitab salaf yang dikaji di pondok pesantren? Karena kitab salaf inilah warisan leluhur para ulama anu paling murni, nu pernah diganggu dan tidak pernah terganggu. Contoh, di zaman Nabi setiap permasalahan kembali kepada Rasulullah. Apapun masalahnya kembali kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat kembali kepada sahabat. Setelah sahabat wafat, itulah kembali ke kitab salaf. Makanya kenapa sampai hari ini pondok-pondok pesantren salafi itu masih kuat menjadi benteng akidah, karena kemurnian ajaran Islam hanya ada di pondok pesantren salafi. Jelas ke? Jelas ke? Kemurnian pelajaran agama Islam hanya ada di pondok pesantren salafi. Luar pondok pesantren salafi karena sudah mengadopsi ajaran-ajaran yang luar dari kitab kuning, akhirnya banyak dibentur-benturkan antar umat. Urang saraya mesti baheula tahlilan ti nenek moyang sampai ka ayeuna dibid'ahkeun, benturan ka nu resep tahlilan jeung nu teu resep tahlilan, nu resep muludan jeung nu teu diadu-adu. Tetapi insyaallah selama pondok-pondok pesantren salafi masih eksis, insyaallah Islam di Indonesia tidak bisa dibenturkan, bahkan tidak bisa terjadi peperangan. Tetapi kalau di Indonesia sudah tidak ada pondok pesantren salaf, saya jamin Indonesia akan tertumpah darahan, Indonesia akan terjadi peperangan. Karena selama ini yang mempertahankan akidah Ahlussunnah hanya di pondok pesantren salaf. Orang luar, anda ini yang memperingati Muharram seperti ini, Anda akan dihalalkan darahnya. Di luar negeri, Anda memperingati seperti ini, akan terjadi bom bunuh diri di sini. Tapi alhamdulillah di Indonesia, karena banyak ulama yang duduk di pondok pesantren salaf masih bisa diredam, insya Allah. Pertama itu, jadi materi pondok pesantren salaf dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, hanya kitab kuning. Pertama. Yang kedua, keunggulan pondok pesantren salaf itu dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Semua sistemnya adalah sistem salaf. Apa sistem salaf? Sistem orang-orang dulu, tetapi tidak pernah menolak modernisasi. Yang sekolah banyak dialami, silakan yang sekolah di luar, yang kuliah silakan di luar. Tetapi untuk sistem salafi hanya ada di pondok pesantren salafi. Contoh, pondok pesantren salafi itu dinadahana selalu masak sorangan, nyuci sorangan, nyuci nyalira,
masak nyalira, moyang sesir nyalira, ngurus awak nyalira. Itulah kelebihan pondok pesantren. Kenapa demikian? Ngajarkan tanggung jawab karena awak sorangan. Sebab tidak ada yang sayang kepada diri kita kecuali diri kita sendiri. Sekali lagi, tidak ada yang sayang kepada diri kita kecuali diri kita sendiri. Maka di pondok pesantren Salafi, khususnya di Al-Mumin, belajar untuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Pagi-pagi wayahna kudu bukan sholat, kudu gugah nyalira. Enjing-enjing wayahna hayang sarapan, kudu meuli gorengan penyalira. Engke lohor wayahna hayang masak, kudu berangkat ke dapur nyalira. Masak nyalira, minum seueur nyalira, nyiapkeun nasi nyalira, makan ku nyalira, nyusuh ku nyalira, nyistrika ku nyalira. Mantakan wajarlah di pondok pesantren Salafi sok aya nu duduk jeung aya bisulan karena terbersihnya seuna ari aranjeun mah tara duduk tara bisulan sebab naon umi jeung bapa nu nyeuseun lagi pembantu nu nyeuseun lagi santri Salafi itu wajar sok aya nu duduk cenah sok aya anu bisul. Ya itulah ciri khas pondok pesantren Salafi karena bajuna diurus penyalira, alat-alat sekolahnya diurus penyalira. Alhamdulillah ketika keluar di pondok pesantren Salafi itu akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah maka yuk urang bebarengan perjuangkan di SMA negeri ieu urang bebarengan perjuangkan mana dan catat paling 100 meter jadi gampil akses ke sekolah ke pondok pesantren. Urang pertahankan akidah harus sunnah wal jamaah belajar di pondok pesantren. Silahkan urang diaplikasikan di kehidupan masing-masing. Insya Allah ketika salah satu sekolah anu gabung sareng pondok pesantren, insya Allah anaknya bakal saroleh, anaknya bakal tanggung jawab karena dirinya. Jadi insya Allah bakal selamat akidahna, akidah luar ahlus sunnah wal jamaah. Kita pertahankan akidah ahlus sunnah wal jamaah untuk menyongsong kita ya masa yang akan datang. Apakah pondok pesantren Salafi menutup pada tidak? Berapa banyak jebolan pondok pesantren Salafi jadi presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin itu jebolan pondok pesantren Salafi. Berapa banyak menteri-menteri jebolan pondok pesantren Salafi. Berapa banyak DPR, MPR jebolan pondok pesantren Salafi. Jadi entong make dari leta masantren komo di Salafi hanya ngaji kitab kuning ngumpul naon kelebihanana naon atuh urang masa depan banyak jebolan pondok pesantren Salafi yang bikin pondok pesantren, yang bikin sekolah-sekolah. Sebab pondok pesantren Salafi sampai kapanpun tidak akan menolak modernisasi. Tetap belajar komputer, tetap belajar. Mau sekolah di mana silakan, mau ambil jurusan di fakultas mana silakan, tak pernah tertutup. Asal jangan seperti pondok pesantren Az-Zaitun. Eta lain pondok pesantren Salafi, eta mah lain, tapi pondok pesantren kacau beningan. Nah, jadi jelasnya, jadi apa itu salaf dan apa itu modern tidak pernah ada di pondok pesantren Salafi. Itu hanya mempertahankan akidah. Jadi tujuannya lain di dunia, tetapi tujuannya masa depan itu di akhirat. Jelas deh? Siap pesantren? Siap pesantren? Siap pesantren di pondok pesantren Salafi? Kurang kompak peminatnya kurang. Siap pesantren? Siap pesantren? Takbir. Nu penting aya niat engkewe isu pageton pesantren. Nu penting aya niat, insya Allah niat tersebut akan Allah wujudkan tahun ini, apa tahun depan, apa tahun selanjutnya, insya Allah. Anak-anak, siswa-siswi dan para pengurus rahimakumullah, kita masuk ke materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
telah menjelaskan di berbagai hadis bahwa bulan Muharram itu disebut Syahrul Yatama. Sekali lagi tanya lagi, bulan Muharram disebut, sekali lagi, bulan Muharram disebut Syahrul Yatama, adalah bulan yatim. Kenapa Rasul katakan bulan Muharram adalah bulan yatim? Karena yatim itu salah satu aset kemajuan kita di masa yang akan datang. Saya ulangi, yatim itu salah satu aset untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Kita mau bikin rumah, perhatikan dulu yatim. Kita mau usaha, perhatikan yatim. Kita mau bisnis, perhatikan yatim. Kita mau belajar, perhatikan yatim. Karena yatim salah satu aset untuk kemajuan bangsa ini. Bukan saya yang berbicara, tetapi para ulama. Makanya saya bawa kitabnya supaya benar-benar akurat apa yang saya ceritakan ini. Jadi yatim adalah salah satu aset bangsa. Jadi bangsa ini kalau mau maju, silahkan perhatikan yatimnya. Saya buka kitab supaya jelas. Kenapa harus yatim? Yang benar-benar diperhatikan di bulan ini. Kenapa bulan Muharram disebutkan bulan yatim? Bahkan ada salah satu hadis, Muharram itu adalah Idul Yatama, lebarannya anak yatim. Sekali lagi, Muharram adalah lebaran yatim. Kenapa harus yatim di bulan Muharram yang harus diperhatikan? Karena yatim salah satu aset kita untuk kemajuan di masa yang akan datang. Jelas tidak? Siap mempertahankan yatim? Siap mempertahankan yatim? Siap memperhatikan yatim? Siap mengurus yatim? Takbir. Saya tadi berbicara sama Bapak Kepala Sekolah, lebih dari 40 orang yatim yang ada di sini. Maka 40 orang lebih inilah aset titipan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemajuan kita. Anjen hayang pinter, perhatikan yatim. Anjen hayang maju usaha, perhatikan yatim. Guru-guru sekolah pengen naik gaji, perhatikan yatim. Bahkan ibu-ibu yang belum menjadi PNS, ada di sini yang belum menjadi PNS, ada, perhatikan yatim yang 40 ini aja dulu. Siswa yang ada di sini yang 40 perhatikan. Oleh ibu-ibu yang belum diangkat PNS, insya Allah akan diangkat PNS, berkah yatim. Ada apa dengan yatim? Pertama, saya bacakan nih. Mandoma, ini salah satu hadis ya, saya bacakan nih. Ini hadis riwayat Muhammad bin Fadl, Hadatsana Muhammad bin Asin al-Abi Ali al-Wahabi al-Ikrimah Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhamma yatiman min baini yatimal muslimin min baini yatamal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi hatta yudhiyallahu ta'ala. Ibnu Abbas pernah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mandoma yatiman baina yatamal muslimin." Siapa orang yang menanggung jawab yatim di antara yatim-yatim muslimin, ila ta'ami wa syarabihi, makan dan minumnya perhatikan, hatta yughniyahullah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Jelas. Jadi orang yang memperhatikan
orang yang memperhatikan minumnya yatim, orang yang memperhatikan kebutuhan yatim, maka Allah akan jamin pasti orang ini akan kaya. Silahkan Anda cek, cross cek ke lapangan. Itu di pasar-pasar yang dekat atau yang jauh, itu para bos-bos itu mereka punya tanggung jawab yatim masing-masing. Kita mampunya satu perhatikan. Kita mampunya dua perhatikan. Kita mampunya tiga perhatikan. Di sini ada 40 orang. Mungkin beda-beda kelas. Nanti kepada ketua OSIS yang ada di masing-masing kelasnya, perhatikan anak yatim tersebut. Kenapa? Karena anak yatim tersebut itulah titipan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kekayaan kita nanti di masa yang akan datang. Saya sering membuktikan, ini saya, wallahi saya sumpah, sering membuktikan. Ada salah satu pemuda, itu wilayah sini, biaya keliling hutan, sampai dia mau dijual rumahnya, motornya sudah dijual, mobilnya sudah dijual, tinggal rumah. Dia punya hutan yang besar, kurang lebih waktu lebaran kemarin, dia, ini anak muda punya hutannya 185 juta. Terus datang ini anak pemuda di pondok pesantren Mungkin, saya kasih solusi tuh hari lebaran. Punya uang berapa? Saya kata, tidak punya uang katanya, hanya rumah saja, saya sudah susah makan. Terus dipasihkan solusi, tolong cari pinjaman. Terus di jumlah hutang harus 180 juta, dari 1 juta saya ambil 25.000 kali 100 sekarang. Itu sistem apa? Kalau mau bayar utang pakai sistem sedekah yatim gitu. Dari 1 juta ambil 25.000, 2,5%. Jadi 1 juta 25.000 berarti 25.000 kali 180 dikalikan, nanti uang tersebut tidak apa-apa dibagi pinjaman, nanti dibagikan ke yatim, jangan kurang 40 yatim. Ini survei kemarin. Anak muda punya hutang 180 juta, saya hitung dari 1 juta 25.000 kali 180, terus dibagikan ke yatim jangan kurang 40. 1 bulan kemudian nelpon sama saya, katanya, alhamdulillah saya sekarang sudah kerja di Karawang. Terus ditaruh, itu kerja di Karawang, kerja naon? Saya jadi kontraktor. Terus saya ditawari sama bos saya, katanya, selama kerja di sini Anda tidak boleh punya hutang sama orang lain. Ditantang bosnya, kamu pemuda nu tadi sedekah kau patul yatim, sok boga hutang sabaraha, silahkan bisa kasbon di perusahaan. Maka hutangnya 185 juta beres dibayar kubon ke perusahaan. Setelah lucu lagi, setelah hutang lunas 180 juta dengan sedekah kau patul yatim, maka sampai hari ini itu bos tuh pernah nanyakan karena hutang 180. Tuh pernah nanyakan, sampai hari ini pernah nanyakan. Lucu naruh kedua, informasi terakhir itu damolna di Karawang tuh pernah terikat waktu. Jadi mual ayah, mual pernah dipocot, mual pernah sampai kabelesna proyek, silahkan. Itulah berkah sedekah yatim. Jadi Anda ketika punya hutang, silahkan 40 yatim dia nu aya di SMA dia sok sedekah. Baru sampean 10 juta, 1 juta 25.000 kali 10 bagikan ke 40. Itu insya Allah
jarak 1 bulan insya Allah bakal ayat jalan ajang mayat menang. Jadi ternyata jelas mandomak yatiman. Siapa orang yang memperhatikan kepada yatim, makannya, minumnya, kebutuhannya, maka pasti Allah akan berikan kekayaan. Pertama itu. Anu kedua, kenapa harus yatim? Di bulan Muharram ini kenapa harus yatim? Ayat hadis anu kedua. Hadis riwayat Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Anna rajulan ja'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasaka ilahi qaswatal qalbi. Ayat salah satu pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh telas hatena qaswatul qalbi, telas hate kumaha telas hate sulit dipapatahan. Itu adalah penyakit qaswatul qalbi, hesek di pamatahan ku bolot, hesek di pamatahan ku guru, bahkan hesek dikasih masukan ku teman-teman. Itu disebut dasarnya. Jadi orang yang mempunyai penyakit qaswatul qalbi, dasarnya nyaeta sulit di pamatahan, beras ngalawan, bahkan terkadang kasus-kasus anu melibatkan dirinya itu tengah jadikan itibaran, tengah jadikan peringatan. Semakin keras hatinya. Itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngeluh, ya Rasulullah, saya mempunyai qaswatul qalbi, penyakit keras hati. Maka Nabi berikan solusi. Kata Nabi, insarrata ayyalina qalbak pamsah roksal yatim wa ankirhu. Ketika Anda mempunyai keras hati, susah dikasih nasihat, susah dikasih saran, maka pamsah roksal yatim, usap sirahna, usap sirahna, tapi kok ditanya kadang usap sirah, nah itu usap sirah, lamun pameget musabna di tukang, di payung ka tukang, di tukang apa itu? Lamun istri yatimna cukup di payung ka tukang, paham? Bisa jelaskan ya? Sok kuping nara musab sirah yatim kuping, sering dengar, nah itu praktek musab sirah yatim itu. Tapi siap kenal sodakoh tadi di usapan sirahna itu mah sodakoh itu dipoles waktu ya. Kalau laki-laki begini yatim laki-laki itu ke belakang terus ke depan terus dikasih sodakoh, jangan begini ke depan ke belakang dipoles, jangan. Untuk laki-laki ya, yatim laki-laki ke depan belakang. Terus untuk yatim perempuan caranya begini, mudah, tidak ada ke depan, jelas. Tapi harus siap sodakoh, jangan siapa sodakohnya, jangan begini, yatim, usapan sirahna liur. Siapkan sodakoh, sebelum disodakohan, diusap dulu. Itu solusi dari Nabi. Solusi dari Rasul. Ketika Anda sering musab sirah yatim, maka insya Allah ayyarina qalbak, maka Allah akan memberikan hati yang lembut, hati orang bakal lulus, hati orang bakal teduh, hati orang tidak bakal keras. Coba angkat tangan siapa yang keras hatinya. Siapa yang punya yang keras hati, siapa? Saha anu keras hatinya, saha yang lurus. Siapa yang nakal? Perempuan ada yang nakal. Ini terlalu banyak yang nakal ini. Pasti mual aku. Pokoknya gitu ya, kurang heksa di papatahan ku polo, heksa di papatahan ku guru,
memberikan sesuatu kepada yatim, insya Allah maka hati kita akan lembut, hati kita akan diberikan oleh Allah kasih sayang kepada anak-anak. Insya siap perhatikan yatim, siap perhatikan yatim. Awas, nanti saya akan tanya ke kepala sekolah kalau ada anak yatim ditonjolkan, ulang nepikan di SMK Semancin, ayah anak yatim ditonjok, ayah anak yatim dipoles, dulu jadi yatim, hati-hati. Awas kalau anda ada masalah dengan anak yatim, hati-hati, anda harus kalah. Diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati. Tapi suka ada keluhan, kan senang hiu, udang yatim masuk lain. Tapi ke KW itu hanya sebagian, memang benar. Sok ayah anak yatim, ada layak. Itu untuk ujian, untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji kesabaran kita. Awas, hati-hati dengan anak yatim. Ada salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal yatim idza duriba ihtaza al-arsy. Jelas. Mereka saya baca ya. Annal yatim idza duriba ihtaza al-arsy rahman. Yatim ketika Anda pukul, yatim ketika Anda cubit, ihtaza al-arsy rahman, akan goncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ridho, Rasul tidak ridho ketika yatim disakiti. Makanya hati-hati ketika Anda punya teman anak yatim, hati-hati. Sok nyoba. Simpuri karaoskeun. Ayah yatim kadang-kadang itu luar biasa nyobana ke orang, nyobana ke keluarga. Memang Allah sengaja titipkan yatim di keluarga kita, Allah sengaja titipkan yatim di Semancin ini supaya diperhatikan oleh kita semua. Dan ini titipan Allah dan titipan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada sakiti, ihtazal arsy rahman, akan guncang arsy Allah ketika yatim disakiti. Makanya hati-hati Anda pacaran dengan anak. Yang lagi, hati-hati Anda pacaran dengan anak. Jangan kau sakiti. Awas, bahaya. Harus dinikah, harus sampai pelaminan itu. Karena kalau Anda pacaran sama anak yatim, lantas di pertengahan nanti diputuskan, nanti mereka sakit, ceweknya sakit, wah, Rasul yang akan benci sama Anda, Allah yang akan benci sama Anda. Makanya pacaran sama anak yatim harus sampai pelaminan. Lagi saya tanya, siap sedekah kepada yatim? Siap Anda perhatikan yatim? Siap dititipi yatim di Semancin ini? Siap? Lagi siap Anda perhatikan yatim? Takbir. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hanya ada satu hikmah tadi ya. Di bulan Muharram ini perhatikan. Lagi di bulan Muharram ini perhatikan. Di bulan Muharram ini perhatikan. Anda mau kaya perhatikan. Anda mau sukses perhatikan. Anda mau naik jabatan perhatikan. Anda mau lulus perhatikan. Anda mau nikah perhatikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa'afu minkum. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.